Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai upacara bendera pada pagi hari ini, atau baiknya kita mengerjakan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari kami Sayyidatul Ulia Manal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan upacara mengambil tempat. Yo, kayak Bilali. Siap? Gerak. Sungguh sedikit ya. ada gayanya. Ada gitu. Pembina upacara mengambil tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara. Ayo, pembina upacara. Hormat. Gerak. Tanam. Gerak. Laporan komandan upacara pada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Terus. Pak, gap, maju. Jalan.
Jalan. Di depan. Gerak. Formasi. Jalan. Henti. Gerak. Gol. Sekarang pengemban. Telah selesai. Kembali ke depan. Kembali ke depan. Siap kiri. Gerak. Siap panjat. 2 kali balok kanan. Maju. Jalan. Pak, gerak. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita berdoa. Ini cipta dimulai.
Pembacaan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lagi pada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada persatuan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan perjuangan pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ingat sesungguhnya di depan memberi contoh. Ingat dia mengarso di tengah memberi semangat. Tuturi Andayani di belakang memberi dorongan. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu hari generasi muda. Pesan pahlawan
Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang aku katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mau dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi puncak gunung, keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau kita semua mudah mendaki puncak gunung. Sehabis gelap terbitlah terang. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan Red of Thunder. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan perjuangan Profesor Muhammad Jamil. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Hati Murah. Padi murah tua boleh dihancurkan, tetapi kelak padi murah muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Nyai Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesekesaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan ragu menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Tuhunya Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan dicabut Semeru dari akarnya. Dan berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan pahlawan nasional Bung Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Amanat pembina upacara barisan istirahatkan. Untuk komandan, istirahat di depan. Siap. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia
dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hari ini 10 November 2023 kita memperingati Hari Pahlawan, hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikarenai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti, niscaya membawa jejak kemenangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tantangan mengepal dan dada menggelora. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut pengikutnya. Bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari Tiantuan Nusantara, semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bersyukur saat ini semangat untuk merantas kebodohan, memerangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah dalam keadaan. Menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Mari kita panjatkan doa bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jakarta 10 November 2023
Menteri Sosial Tri Risma Halani ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu wajib nasional, barisan disiapkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amahu wa yukaffi mazadu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal wajhil karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang mengatur peredaran zaman, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surgamu dan sebaik-baik ganjaran. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan dengan berupaya memerangi kemiskinan dan berantas kebodohan. Ya Allah, Tuhan yang maha membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Ya Allah Tuhan yang maha baik, Republik kami kini berada di tahun politik sebagai sarana memilih wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik. Bimbing kami dengan kesempurnaan, petunjuk dan taufik. Semoga perpecahan dan perselisihan mampu kami tampik. Anugerahilah pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah Tuhan yang maha tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran, budi dan kesantunan moral. Semoga tercipta kesinambungan, pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah Tuhan yang maha abadi, semoga persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun harmoni dalam keindahan kolaborasi dan toleransi.
Hindarkan semua gangguan bahaya yang mengancam eksistensi. Antarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau